pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 100. Fauzan semakin larut dengan suara manja sang istri. Perlahan ia lucuti pakaiannya sendiri yang terasa begitu sempit seketika, menyisakan pemandangan tubuh kekar dengan roti sobek yang begitu menggiurkan. Bahkan Senja pun selalu kecanduan dengan tubuh suaminya sendiri. Cumbuan mereka terasa semakin panas, kala tubuh Senja yang mulai berbaring lemas. Ia mengerti sang istri pun sudah memberikannya kode untuk mempercepat segala hasrat yang tak lepas kemarin. Agnes udah gak apa-apa sayang. Dia baik-baik aja kok. Sekarang sebut dan desahkan nama aku ya sayang. Cuma aku, cuma kita. Jangan ada hal lain yang dipikirkan. Aku mau kita lepas malam ini. Selepas pertama kali kita bercumbu dengan rasa cinta yang udah kamu miliki untuk aku. Tanpa menjawab lagi, Senja larut dalam buayan dengan pikiran yang tenang. Melepaskan segala khawatiran dengan sentuhan yang menghanyutkan. Menyatukan segala hasrat yang tertahan dalam dekapan. Terima kasih karena telah membuat aku lebih tenang dari sebelumnya. Tolong biasakan minta maaf kalau abis bikin aku panik ya. Wanita gak mau dibikin panik kayak gitu. Kamu ngerti kan? Tanya Senja yang masih menyadarkan sang suami. Diraihnya tengkuk sang suami sambil terus berfokus pada matanya. Fokus laki-laki hanya pada satu tujuan tertentu. Termasuk apa yang tengah dialami oleh Fauzan. Fokus ia saat ini hanya pada sang istri. Bahkan tanpa disadari, ia mengabaikan apa yang tengah diungkapkan oleh sang istri saat itu. Hingga membuat Senja beralih dan menghempaskan tubuh Fauzan menjauhi dirinya. Sangat kejam. Kamu dengerin apa yang aku omongin gak sih? Dengerin aku dulu, pahamin, baru lanjutin. Gak ngerti banget ya? Kalau masih gak ngerti juga, gak usah ada jatah malam ini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan.
Paham, lebih baik aku tidur di kamar tamu, seru Senja sambil merapihkan pakaiannya kembali. Dengan sigap Fauzan langsung menarik tangan sang istri, hingga kembali ke dalam dekapannya. Ia mendengar, namun terkadang ego laki-laki selalu ingin terlihat dominan. Bahkan cenderung harus merasa menang. Sayang, iya jangan pergi, tetap di sini. Maafin aku ya, udah bikin kamu panik gara-gara Agnes. Please, jangan keluar kamar ya. Masa kamu tega ngeliat celana aku yang makin lama makin sempit? Aku gak peduli, ucap Senja mencoba melepaskan dekapan erat dari sang suami. Sayangnya tenaga Senja tak sebesar tenaga sang suami. Hingga Senja hanya bisa pasrah dan mengikuti alur keinginan Fauzan. Setelah mencoba menarik Senja kembali ke dalam pelukannya, Fauzan langsung menutup akses Senja untuk kabur. Ia mengunci tubuh Senja rapat-rapat agar masalah tak semakin memperkeruh hubungan. Sayang, dengerin aku. Aku minta maaf ya. Iya, aku salah udah bikin kamu khawatir. Aku gak sadar tingkah aku ternyata malah bikin kamu kecewa berat. Jangan marah lagi ya, rayu Fauzan sambil mengusap lembut pipi Senja yang memerah. Senja masih menatap mata Fauzan dengan datar. Ia menelaah. Apakah Fauzan beneran meminta maaf atau hanya sekedar merayu untuk mendapatkan jatah yang seharusnya menjadi hak dirinya sepenuhnya? Tapi aku mau martabak. Setiap ada kata maaf, harus ada martabak. Kalau gak akan ada jatah. Sampai kapanpun itu. Ingat kan? Seru Senja menekankan setiap katanya. Paham, tapi dilanjut dulu ya, please, udah gak kuat aku. Abis ini baru kita pesan online martabak kesukaan kamu ya. Terserah deh nanti kamu mau pesan berapa porsi. Bujuk Fauzan memulai rayuan. Pelan-pelan, jangan kayak singa buas yang baru ngeliat mangsa dalam keadaan lapar. Setelah beberapa hari memulihkan kondisi wajahnya, Agnes langsung memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Ia yakin kondisi rumah tak akan berubah secara signifikan tanpa kehadiran dia. Apalagi keberadaannya juga cukup tergolong baru. Jadi tidak akan mengubah apapun juga bukan? Kecuali jika emang adanya rasa kasih sayang yang tergolong amat kuat untuknya. Nes,
Kamu yakin udah semua barang kamu kemas? Nanti aku antar kamu sampai mana nih? Aku gak mau berurusan sama kakak kamu. Nanti kalau ketahuan, bisa-bisa aku dipecat. Aku gak mau, ucap Rian berpura-pura. Agnes tersenyum melihat kebaikan Rian kepada dirinya. Posisinya yang tidak ada ponsel dan uang sama sekali, membuat dirinya jadi benar-benar bergantung pada Rian. Bahkan untuk sekedar makan sekalipun. Kenapa senyum-senyum kayak gitu? Ada kotoran ya di wajah aku, tanya Rian sambil mengelap wajahnya. Gak kok, aku cuma seneng aja. Aku bersyukur karena Allah mengirimkan kamu untuk jadi malaikat penolong aku. Udah gitu kamu juga mengorbankan apartemen kamu untuk aku tinggali. Dan membelikan aku makanan dan obat-obatan untuk aku. Aku udah banyak banget ngerepotin kamu. Makasih banyak ya, ucap Agnes sambil tersenyum ramah. Rian membalas senyuman Agnes dengan tulus. Ia paham dengan apa yang dirasakan Agnes. Tapi tanpa ia sadari, ia juga merasakan senang saat menjaga dan melindungi Agnes seperti ini. Bahkan terasa seperti tak ada beban. Aku seneng kok bantu kamu. Tapi tolong ya, jangan kasih tahu kakak kamu kalau aku yang bantu kamu. Aku gak mau adanya kesalahpahaman nantinya. Karena niat aku cuma mau membantu, bukan pamrih, mohon Rian. Aku gak akan cerita-cerita tentang kamu kok ke Kak Fauzan. Asal kamu juga gak memberitahu dia ya, kalau ternyata aku itu mengalami hal sesadis kemarin oleh laki-laki yang baru aja aku kenal. Mohon Agnes kembali. Pasti. Rian masih membiarkan Agnes nyaman pada posisinya. Dan entah mengapa, justru Rian malah merasakan bahwa kepergian Agnes nantinya akan membuatnya kehilangan. Entah mengapa. Rian merasa tingkah laku Agnes masih sama seperti apa yang ia rasakan dulu. Sebagai sahabat yang selalu support, meski terkadang dunia pun menjauhinya. Lari dari kenyataan, lalu bersembunyi di balik. Nes, apa kamu masih belum sadar? Kalau aku ini adalah Raka. Rian itu Raka, Raka itu adalah Rian. Laki-laki yang ada di hadapan kamu saat ini adalah laki-laki yang begitu kamu kenal. Bahkan seringkali kamu omeli dalam setiap kesalahan aku. Kita sahabatan, Nes. Meski aku pernah menyakiti perasaan sahabatmu juga, Senja, yang saat itu menjadi pacarku. Tapi kamu gak serta-merta menilai buruk aku dengan semua langkah yang aku ambil. Kamu masih baik sama aku, batin Rian dalam hati.
Pagi ini terasa begitu cerah. Fauzan mengerjapkan matanya sesekali. Ia tersenyum simpul saat mengingat-ingat hal semalam yang membuatnya larut. Setiap inci tak pernah terlupa, selalu terbayang-bayang. Ada beberapa hal yang tak pernah yang ia lupakan. Panggilan sayang yang bisa semakin membuat istrinya bertekuk lutut. Bahkan ia juga mengingat saat pertama kali ia melakukannya. Sungguh tak lepas. Cenderung terpaksa. Memang terpaksa sih. Maka dari itu, tidak adanya perasaan lepas dan lega dari setiap hal yang mereka lalui setiap malam. Tapi kini, Fauzan berhasil menggenggam kesempatan itu. Sayang, betapa bahagianya aku memiliki kamu seutuhnya. Bukan hanya kejahatan syahwatnya yang bisa ia lampiaskan secara lembut, tapi juga kasih sayang yang kian muncul perlahan. Aku gak pernah mau lepas dari kamu, gumam Fauzan sambil mengusap lembut bekas tidur sang istri. Sedangkan sang istri entah berada di mana. Kamar mandi terdengar sepi dan kosong. Fauzan mulai merasakan sedikit kehilangan. Karena baginya, senja sudah benar-benar menjadi bagian dari separuh jiwanya. Tiba-tiba senja masuk membawakan 2 potong sandwich dan teh manis hangat untuk sang suami. Wajahnya masih sedikit khawatir. Masih tentang Agnes? Nampaknya sentuhan Fauzan semalam masih kurang banyak untuk membuat senja melupakan hal itu. "Kamu dari mana?" tanya Fauzan datar. "Bikinin kamu sandwich. Ini, tadi aku sekalian lewat kamar Agnes. Masih sepi, belum pulang kali ya? Aku udah kangen banget," lirih senja sambil ngambil sepotong sandwich untuk Fauzan. "Dia hari ini pulang, sayang. Kamu jangan terlalu memikirkan hal itu. Ingat kata-kata aku semalam kan? Lebih baik kamu kangenin kakaknya Agnes, daripada Agnes mulu." Ejek Fauzan sambil mengambil 1 potong sandwich dari tangan sang istri. Senja membulatkan matanya saat mendengarkan ejekan dari sang suami yang menggodanya terus. Bisa-bisanya kekhawatiran jadi bahan bercandaan. Terkadang laki-laki kurang peka seperti itu. "Masih kurang yang semalam, sampai-sampai kamu ngomong kayak begitu. Kalau kamu gak mau bantuin aku, gak apa-apa juga sih. Nanti aku cari Agnes aja sendiri. Naik angkot," ucap senja mengancam. "Ngapain naik angkot? Itu digarasikan ada koleksi mobilku. Kamu tinggal pilih mana yang kamu mau dan suka. Itu kan punya kamu juga," ucap Fauzan sambil melahap potongan sandwich terakhirnya.
Gaklah mana bisa, singkat Senja. Bisa sayang, kamu tinggal pilih. Kamu mau supercar atau yang lain kan ada. Nanti tinggal kamu bilang sama aku. Itu kuncinya ada di brankas kok. Atau kamu mau mobil baru aja? Yuk, mau beli mobil sekarang, seru Fauzan mengajak dengan bersemangat. Dengan sangat gerakan cepat, Fauzan langsung siaga bangun dari tempat tidurnya. Ia langsung mengambil handuk, dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dari sisa semalam. Sedangkan Senja masih terdiam di tempatnya. Ia menghabiskan sisa sandwich bekas gigitan sang suami untuk mengisi kosongan lambungnya. Dengan wajah yang heran, Senja masih bingung dengan tingkah Fauzan. Kayaknya kamu gak tahu ya, kalau sebenarnya aku itu gak bisa nyetir mobil sendiri. Bisa sih bisa, tapi kayaknya bakal nyusruk deh. Aku udah lupa mana pedal rem dan pedal gas, ucap Senja bergumam sendi. Hah apa? Tanya Fauzan kembali keluar dari kamar mandi. Tanpa disadari, ternyata gumaman sang istri masih terdengar oleh Fauzan dari dalam kamar mandi. Ia cukup terkejut dengan pernyataan sang istri yang tidak bisa menyetir mobil. Memangnya harus bisa? Kenapa? Kamu mau bilang aku gak mandiri? Kamu mau nyindir aku ya? Tanya Senja dengan sedikit minder. Gak kok sayang, gak bisa nyetir mobil sendiri itu kan bukan masalah besar. Santai aja. Nanti abis dari showroom, kita langsung belajar nyetir ya pakai mobil baru kamu. Sekalian kita cari martabak, kan kamu pengen martabak kan semalam? Gimana? Tanya Fauzan menawarkan. Emangnya kamu gak sibuk? Tanya Senja berhati-hati. Kalau untuk kamu, aku selalu sedia untuk meluangkan waktu aku untuk kamu. Agendaku hari ini pokoknya untuk kamu. Udah jangan sedih lagi. Tunggu sebentar ya, aku mandi dulu. Ucap Fauzan sambil mencium lembut sang istri. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.